Ya, jadi ada dua materi. Yang pertama adalah bagaimana untuk membuat peta kita yang sudah disusun itu siap untuk di-print. Dan yang kedua, bagaimana yang kita susun nanti bisa di-online-kan. Kita nanti akan menggunakan Gigiscloud, ya, jadi layanan gratis dari gigiscloud.com. Setting-settingnya dilakukan di Gigis, kemudian kita upload, kita akan mempunyai sebuah website gitu ya, sebuah website yang seperti yang kita siapkan. Ya, masuk ke bagian print map dulu. Jadi kalau kita sudah membuat susunan peta begitu, biasanya kalau nggak di-share di web, ya di print. Nah, ini yang pertama untuk yang di print dulu, mungkin juga untuk presentasi, kadang untuk report, publikasi, dan sebagainya. Bisa nanti ada semacam struktur bentuk print yang biasa dipakai begitu. Ya, kita bisa membuat satu page print atau multi page, jadi kayak buku peta gitu, disebut atlas. Ya, kemudian bisa diekspor juga ke bentuk PDF. Jadi kalau mau bikin susunan peta yang bentuk buku peta begitu, bisa membuat atlas, atlasnya kemudian dijadikan PDF. Ya, kalau yang satu-satu bisa pakai ke PNG. Satu halaman biasanya pakai yang PNG. Ya, materi diambil dari buku Gigis by Example. Jadi kalau kemarin pernah lihat ada beberapa buku ya di atas itu. Nah, di week 1 ada mastering Gigis, Gigis Cookbook, Gigis by Example. Nah, itu diambil dari yang ini, buku Gigis by Example. Chapter 3. Oke, kita mulai. Dibuka Gigisnya, kemudian yang di ULS data tadi di-download. Ini data week 3 di-download ya. Di situ ada beberapa file. Beberapa file diekstrak. Akan ada Indonesia. Mana ya folder saya? Nah, ini dia. Week 3 dijadikan satu dengan yang kemarin, nggak apa-apa. Ini saya pisah di sini. Di week 3 ada countries, ini negara-negara, jadi peta negara, kemudian ada provinsi di Indonesia, kemudian ada mata angin, ini gambar, mata angin sama gambar bendera merah putih, nanti dipakai di peta, di saat mau di print. Oke, kemudian ini filenya, kalau nggak salah datanya ini aja ya, yang PowerPoint-nya dikeluarkan, ada di download yang lain ya. Kan ada data sama ada materi. Nah, ini yang materinya. Datanya ini, countries, provinsi, sama mata angin, dan merah putih. JPG, PNG. Oke, kita buka Gigisnya. Kemudian tambahkan peta dunia dan peta provinsi Indonesia. Ya, habis itu dicoba dilihat-lihat dulu. Yang kemarin kita sudah pernah pakai searching, pernah pakai query gitu ya. Ya, kira-kira di mana letak negara Aruba. Nah,
baru dengar mungkin ada negara namanya Aruba. Nah, itu kira-kira ada di mana? Ya, saya tambahkan dulu. Salah. Yang ini. Provinsi sama countries. Ya, Indonesianya ditaruh di atas ya, jadi countries-nya di bawah. Kebetulan ini warnanya hampir mirip. Diwarnai apa ini? Peta dunia diwarnai abu-abu, peta Indonesia berwarna-warni sesuai provinsinya. Peta dunia diwarnai abu-abu. Oke, sudah. Peta Indonesia diwarnai berbeda sesuai provinsinya, berarti pakai yang categorize. Pilih, keliru. Diklik yang provinsi, categorize, dipilih value-nya yang provinsi. Kemudian di classify, nah itu. Tadi pertanyaan apa, negara Aruba itu di mana itu ya? Bisa dicari pakai query kalau misalnya memang sangat banyak negara-negaranya, atau kalau mau dilihat satu persatu ya dibuka ininya terus diurutkan gini. Saya ulang, diklik kanan, open attribute table ya, terus diurutkan. Jadi kalau ngeklik judul apa namanya kolom, ini nanti akan dia mengurutkan itu. Bisa dilihat di situ Armenia, Argentina, Aruba. Nah, ini Aruba, diklik. Mau tahu yang mana? Kemarin kan satu baris itu ngeling dengan satu bentuk di peta ya. Nah, kalau mau cepat, misalnya nggak kelihatan, ya ini kita sudah select, mestinya ada suatu tempat di peta yang warnanya jadi kuning. Nah, mungkin karena terlalu kecil nggak kelihatan ya. Arubanya mungkin terlalu kecil, nggak kelihatan mana yang terselect di kecil, yang kita select tadi. Nah, itu bisa dilakukan ini. Klik zoom map to selected rows ini. Zoom map to selected rows. Jadi dia langsung masuk ngezoom ke Aruba ini. Ya, di mana ini? Tuh, ada pulau kecil sekali. Loh, bilang sudah. Nah, itu di dekatnya Argentina ya. Bukan ya. Ini Afrika, di atasnya Afrika sedikit. Sebentar. Bukan. Ini Argentina ya. Ya, Amerika. Iya, dekat-dekat di sini. Argentina, pokoknya kepulauan-kepulauan di sini. Dan Bahama itu. Iya. Oke, itu caranya. Jadi kalau tadi dicari misalkan di tabel, kemudian dia ngeling di peta, gitu ya. Kok petanya mau di zoom ke situ saja, gitu ya. Misalnya yang lain, misalnya Albania, klik Albania, kemudian klik ini zoom map to selected terus. Nah, itu Albania.
Nah, Eropa ya, Eropa Selatan. Nah, kembali. Kemudian setelah diwarnai, tambahkan label pada kedua peta. Yang Indonesia dikasih label, yang negara juga dikasih label kemarin begini. Labelnya single label berdasarkan nama provinsi, mungkin dikasih buffer. Terus teksnya bisa di format yang lebih kecil, misalnya terlalu besar itu kalau untuk Indonesia dikecilin bisa. Nah, begitu ya. Yang negara juga single label, country name. Nah, kalau negara mungkin biar aja agak besar. Nah, itu. Ya, yang satu ini dikasih buffer, namanya, yang satu enggak. Gitu ya. Jadi ini nanti kita akan setting masukkan ke bentuk printout. Nah, ini. Ya, ada yang ngikuti? Ada yang belum sampai ke sini? Kalau belum, ditunggu dulu. Kecepatan, Pak. Ya, saya ulangi. Jadi tadi ditambahkan data dari Week 3 diambil dari ULS. Ya. Dari ULS tadi ada, kalau diekstrak kan zip ya, ada country sama provinsi. Ya, ini di drag saja, kalau mau cepat kan bisa di drag gitu ya, sudah. Iya. Nah, sudah, sip. Nah, terus yang Aruba tadi untuk ini saja, untuk pengetahuan. Kalau yang tadi nggak dipakai ya. Kemudian provinsinya diwarnai sesuai dengan apa nih? Berbeda sesuai dengan field provinsi. Diklik 2 kali. Ya, masuk simbologi. Tipenya categorize. Ya, oke. Value-nya provinsi. Terus di-classify. Oke. Masih, Pak. Oke. Terus dikasih nama. Yang countries warnanya abu-abu gitu aja semua. Juga dikasih nama. Kasih namanya di bagian ini label. Ya, label. Kemudian masuk single label. Value-nya country name. Oke. Selanjutnya ya. Ya, berikutnya kita akan menyiapkan layout. Ini istilahnya adalah print layout. Print layout itu nanti kayak kita membuat judulnya ada di mana, kemudian petanya ditaruh di mana itu. Nah, pertama nanti kita bikin garisnya dulu, garis pinggir, terus kemudian ini ada garis untuk judul. Jadi bagian ini untuk judul, bagian ini agak panjang ini untuk legend ya, karena provinsi di Indonesia cukup banyak. Jadi ini nanti khusus untuk legend nama-nama provinsi sama warnanya. Warnanya ini provinsi apa, warna ini provinsi apa. Di bagian tengah itu untuk petanya. Nanti kita tambahkan juga image untuk di antara judul. Sama ada apa itu namanya? Mata angin di bagian bawah. Nah, pertama nanti dikasih judul dulu.
kemudian dikasih peta, kemudian dikasih legend, ya, kemudian kasih skala bar, ini skala, kemudian ditambahkan bendera kanan kiri dan mata angin, ya itu. Kemudian itu bisa diekspor ke PNG atau ke PDF, ya, untuk keperluan printout dan laporan. Ya, ngeprintnya bisa besar karena ini kan vektor gitu ya. Vektor semua kebanyakan. Bisa di print sampai A1, A0 pun bisa. Itu ya, kita akan lakukan itu dulu. Kemudian bagian kedua, kita membuat peta Indonesianya bisa online, kita punya alamat sendiri. Kita bisa browse, bisa sharing ke teman, ini aku punya peta Indonesia, bisa browse di alamat ini gitu ya. Oke, kita lakukan masuk ke project, new print layout. Project new print layout. Nah, dikasih nama Indonesia gitu ya. Indonesia. Nah, itu diatur ada di bagian atas ini untuk fasilitas ininya. Jadi ngeprint, kemudian ngezoom, apa ini namanya, ngelock kanan kiri, ngatur dia biar otomatis sama sebelah kirinya. Ini otomatis sama sebelah atasnya kalau nggak salah. Nah, kemudian ini adalah objek-objek yang bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada properti dari objek yang kita tambahkan. Ini ada urutannya yang kita tambahkan, nanti bisa kayak layer juga. Yang paling atas yang mana, yang berikutnya yang mana. Kemudian masing-masing punya properti, ada di bawahnya di sini. Ya, pertama kita taruh kotak-kotaknya dulu. Pakai ini, yang paling bawah ini, add shape. Saya besarin dulu ya. Ya, ini kalau mau di zoom, nah begitu, atau terlalu besar. Di zoom sedikit aja. Nah ini di kanan ada kayak persen zoomnya. Mungkin biar pas, mungkin kasih berapa ya, 80 mungkin. Kelihatan ya. 50 aja. Ya, kita tambahkan yang ini. Add shape rectangle aja, rectangle. Bikin dulu untuk batas-batas luarnya, paling luar. Nah, begini. Ya, kemudian untuk tambah lagi untuk tempat legend. Nah, begini ya. Sama satu lagi untuk judul. Nah, begini. Nanti ini tempat legend, untuk judul, tengah-tengahnya untuk peta. Oke, kemudian berikutnya kita sudah sampai di sini ya. Jadi tadi bagian tengah kertas itu untuk desain layout. Sebelah kiri ada objek-objek yang bisa ditambahkan. Sebelah kanan ada tab items, daftar objek yang ada di layout.
Kemudian di bawahnya lagi ada properti masing-masing itemnya. Jadi ini misalkan ini ya, diklik yang paling luar yang ini. Nah itu ada propertinya di bawah. Misalkan apa tebalnya itu ya, item properties. Ada position, size dan sebagainya di situ. Ya, stylenya juga, warnanya. Oke. Itu kalau mau diwarnai dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, saya kembalikan ke putih ya, warnanya putih. Oke. Terus yang berikutnya, masukkan page setup, ganti ukuran kertas. Oh tadi belum sempat ya ini, apa-apa lah. Ukuran kertasnya legal, jadi agak lebih panjang, Tambahkan rectangle seperti berikut sudah ya. Ini rectangle-nya. Nanti bagian atas judul, tengah peta, kanan untuk legend sudah. Next, tambahkan new label, tulis judul Indonesia, sesuaikan fontnya. Label, cari label di sini. Ini add label, bentuknya huruf T ini. Ya, taruh di situ. Di situ ada tulisan default ya, tulisan default. Ya, diganti saja. Ini masuk di item properties-nya. Indonesia, mungkin biar agak panjang, kasih spasi antar hurufnya. Indo. Nih. Ya, begini ya. Dibesarin fontnya, warnanya kalau mau diganti. Ukurannya, size. Nah, size. Ini font. Nah, ini ukuran. Ya, kalau di saya 3840 mungkin. Ya, 40. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, sip. Oke, selanjutnya tambahkan petanya. Add new map, jadi nanti peta ini akan terhubung dengan yang di sini. Yang kita tampilkan di situ nanti sesuai apa yang ada di sini. Ya, kita tambahkan map itu yang bentuknya bukan. Yang bentuknya mana ya? Oh, ini. Add map. Ya, bentuknya kayak kertas ini. Add map. Taruh di tengah-tengah di sini. Dan sama kayak yang kita zoom di situ. Nah, kalau misalkan mau skala tertentu ini bisa diatur di sini ya. Contohnya biar pas gitu ya. Ini kan
skalanya 2295635 kan jelek. Misalnya skala 200 berapa ini berarti? 20 juta. Skala 20 juta. Nah, segini. Tapi Indonesianya nggak full ya. Skala 25 juta. Nah, 25 juta mungkin. Ya, begitu. Kalau mau zoom-nya dia atur pakai itu. Kalau mau digeser-geser pakai ini. Move item content. Nah, itu gerak-gerak ya. Nah, bisa gerak-gerak. Mungkin dikebawahkan biar Australianya nggak terlalu besar. Nah, itu misalnya begitu. Jadi tadi skala bisa diatur di sini. Setelah kita tambahkan, saya ulangi aja. Tambahkannya melalui ini, add map, klik-klik, kemudian ditaruh di sini. Ya, kalau mau ngubah skala, di situ ada skill, ya misalkan dijadikan 25 juta. Nah, terus kita misalkan agar petanya agak ke bawah ya Indonesianya, itu pakai ini. Move item content, diklik, kemudian ditaruh ke bawah. Nah, begitu. Cuma kayaknya skalanya berubah lagi, ditulis lagi saja. 25 juta. Ya, ini terhubung dengan peta yang di sini. Jadi misal apa ya, Jawa Timur kita ubah warnanya ya. Nah, ini kan warna-warnanya mungkin biar bagus yang deket-deket itu warnanya beda. Tiap item ini dia punya warna ini bisa di setting satu-satu sebenarnya. Misalnya Jawa Timur ungu ini kan, Jawa Tengah biru. Ya kan agak-agak mirip. Jawa Timurnya diklik saja, nah itu langsung diganti warnanya. Jadi merah misalnya. Tuh jadi Jawa Timur jadi merah. Di sini itu nanti bisa dia akan mengikuti. Nah, itu juga sudah merah ya. Oke, gitu. Jadi kita sudah di sini. Skala diatur agar bulatnya, misal 25 juta. Dan bisa disesuaikan lokasinya dengan tombol move item. Sudah tadi kita lakukan. Nah, apakah Anda tahu arti skala gitu ya? Jadi kalau 25 juta, kira-kira kalau di sini 1 senti, itu berapa kilo gitu. Ya, kira-kira kan kalau ini 100%, nah segini ya, kira-kira nanti print out-nya. Print out-nya segini. Skalanya 1:25 juta. Ya. Jawa Tengah ini kira-kira 1 senti lebarnya. Nah, itu berapa kilometer? Ya, silahkan di chat yang tahu jawabannya. Jadi 1 senti di dunia sama dengan 25 senti, 25 juta. 25 juta ya, titiknya di sini sama di sini. Sama dengan 25 juta senti
di dunia asli. Ya, sama dengan 25 juta senti itu berapa? 25.000 meter kan dikurangi 2 ke kilometer dikurangi 3 tinggal segini ya. Jadi 250 kilometer. Gitu ya. Kira-kira panjangnya Jawa Tengah tadi 250 kilometer. Ya, di peta saat kita print nantinya begitu. Kalau ini sudah di print 1:25, 1 cm di peta berarti 1:25 juta. 1 cm di peta berarti 250 km. Oke, kemudian berikutnya tambahkan legend. Ya, tambahkan legend. Dia kayaknya kepanjangan, fontnya dikecil-kecilin, kemudian space-nya juga dipendekin gitu ya, biar muat dalam satu frame ini. Ya, dikecilin lagi petanya. Untuk legend yang ini, add legend, diklik, tambahkan di situ. Nah, itu kan terlalu besar. Itu dikecilin, kalau dia memang nggak mau lebih kecil, nah ini kan nggak mau lebih kecil. Ya, terpaksa fontnya yang dikecilkan. Ya, masuk ke legend, diklik di sini. Kemudian masuk ke item propertinya di sini. Ya, ada font, kemudian text formatting, kolom, spacing. Nah, mungkin spasinya dulu dikurangi. Space below jadikan 0,5 misalnya. Jadi space antar legend ya. Mati tadi, maaf. Ya, saya sampai mana tadi? Sampai legend ya. Saya share screen ulang. Ya. Saya ulangi saja. Jadi ini tadi tempat legend. Kita sudah masuk di bagian menambahkan legend. Nih, pilih yang ini, add legend, diklik, kemudian taruh di sini. Ya, dia punya default font yang mengakibatkan sama default ukuran antar item ini yang mengakibatkan karena banyaknya provinsi di Indonesia ini jadi nggak cukup itu tempatnya. Nah, itu bisa di setting nanti. Misalnya kita akan membuat item antar itemnya lebih rapat gitu ya. Diklik di legend di sini. Nah, bawahnya ini adalah properti dari legend. Nah, kemudian masuk di bagian ini. Spacing.
Nah, ini spacing. Spacing kalau antar item itu ada di sini. Legend item. Defaultnya adalah 2,5 mm. Nah, ini tadi diganti menjadi 1,5 saja. Nah, itu sudah cukup. Ya, panjangnya sudah cukup. Tinggal lebarnya. Lebar itu kita bisa sesuaikan fontnya. Pakai font yang pendek-pendek. Arial Nero misalnya. Ya, kita ganti font. Ini font and formatting. Untuk itemnya adalah yang ini, item label. Ya, ini. Ini bisa dikecilkan atau diganti apa tadi, Arial Nero ya, biasanya yang sempit-sempit. Nah, itu segitu. Kalau masih kurang dikecilkan fontnya, jadikan 9 misalnya. Nah, segitu cukup. Yang paling panjang ada daerah istimewa Yogyakarta ini ya. Begitu. Kalaupun lebih suka yang agak gede, ini ya frame-nya saja yang dibesarkan, apa-apa. Frame-nya dibesarkan, atau Indonesianya masih muat tadi ya. Jadi Papua Nugininya nggak usah tampil, frame-nya ambil petanya sebagian gitu. Oke, itu kemudian selanjutnya biasanya kalau di peta itu ada skala, scale bar, sama mata angin. Kadang ada kayak semacam simbol dari apa gitu ya, pembuatnya itu ya. Kalau misalkan ini pembuatnya Ubaya atau Pemkot, itu ada simbol Pemkotnya di sini di kanan atas biasanya. Ya, cuma kanan atas kita sudah cukup full ini. Kita taruh di sini saja. Ada bendera 2. Ya, bendera sama mata angin tadi bentuknya file, sudah disiapkan di bahan tadi. Yang mungkin kita tambahkan yang ini dulu. Add skill bar dulu. Ya, untuk ditaruh skill bar di bawahnya. Diklik skill bar, ditaruh di bawah sini. Itu. Ini pun bisa diatur mau berapa bagiannya gitu ya, berapa bagian. Defaultnya cuma 2, hitam putih begini gitu ya. Ya, ini bisa diatur juga untuk bentuk-bentuk yang lainnya. City bentuknya di sini aja dulu ya. Atau diklik kanan. Panjangnya, ketebalannya, dan nah itu untuk nambah segmen, namanya segmennya ada berapa. Masuk di segmen, misalnya mau agak panjang. Nah itu ada beberapa segmen. Biasanya kecil-kecil, kemudian lebih panjangnya berapa. Begini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Oke, kemudian ini panjangnya. Ini loh, mau lebih panjangkan, ini ditambahkan jadi 1000. Nah, itu lebih panjang. Masuk ke segmen tadi. Ya, kalau mau di garis-garisnya ini pembaginya masuk di tadi jumlah apa tadi? Tuh. Terus masuk ke segmen ya. Nah, kalau mau memperpanjang ini tadi saya kasih 1000, defaultnya tadi 500 unit. Ya, saya ganti 1000 jadi segini. Ini height-nya, tingginya 3 mm. Oke, kemudian tambahkan bendera dulu boleh. Bendera itu bentuknya gambar, jadi pilih yang add picture ini. Add picture, taruh di kiri kanan judul. Nah, kemudian image source-nya di ULS tadi. Nah, ada peta sama ada 2 JPG. Ya, dibuka, ditaruh di situ merah putih. Itu ya, merah putih. Kemudian tambah lagi di kanan. Image source-nya di set. Merah putih juga. Kemudian tambahkan lagi untuk mata angin. Mata angin taruh di sini. Mata angin. Nah, itu mata angin. Bisa dikirikan lagi. Dah. Seperti ini hasil akhirnya. Mungkin petanya ini kurang pas tadi. Nah, di situ ya, biar pas dengan frame-nya. Itu selanjutnya kita bisa simpan. Ya, kalau sudah begini, kita bisa save. Kalau save project itu nanti ikut ke projectnya. Begitu projectnya buka, print out-nya, layout-nya juga ada. Gitu. Itu di save juga projectnya ya. Kita save project dulu ya. Week 2 disimpan. Week 3 ini. Ya udah, minggu depan aku Ya, misalnya week 3. 3B misalnya. Ya, week 3B saya simpan. Kemudian untuk kalau mau ini selesai terus kemudian mau disimpan di PDF, itu masuk ke export ini. Export as image boleh, export as image sama export PDF. Misalnya saya export ke PNG, Indonesia PNG ya, saya simpan. Nah, ini resolusinya dan sebagainya. Saya simpan menjadi PNG. Nah, cukup besar filenya. Saya lihat ya, PNG-nya tadi saya simpan di F. Untuk Indonesia ini. View-nya pakai apa? Nah, itu jadinya begitu. Bisa kita taruh di report begitu. Kita bisa taruh di report. Kemudian bisa di print langsung juga bisa. Ya. Kemudian untuk PDF masuk layout, export ke PDF. Misalnya Indonesia PDF. Ya, hasilnya ini dia.
Butiranya agak kebesaran yang kanan, nggak apa-apa ya. Ini PDF-nya. Ini juga agak kebesaran ketutupan garisnya, harusnya agak ke bawah. Gitu. Untuk layout, ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau nggak ada, kalau misalkan ketinggalan, ya mungkin nanti mau dikerjakan lagi. Ini nanti videonya kan direkam ya, direkam enggak? Jangan-jangan nggak direkam. Sebentar tak ceknya. Ya, direkam kok, recorded. Ya, kemudian yang berikutnya ya, masuk ke bagian kedua, yaitu onlining map. Jadi cara sharing peta, mungkin orangnya lebih suka lihat internet kan sekarang ya, sambil kalau sudah apa namanya di internet itu juga bisa untuk di browse, di zoom in, zoom out dan sebagainya. Jadi kayak kita punya alamat sendiri gitu, alamat web sendiri untuk peta kita. Nah, kita memanfaatkan Gigis Cloud. Jadi silahkan daftar dulu, register dulu di gigiscloud.com. Ya, gigiscloud.com. Itu register dulu. Ya, sign up. Macam-macamnya ada ini apa namanya tentang Gigis Cloud ada di situ, create map, manage data, untuk ngeprint juga bisa, untuk web service juga ada. Cuma nanti kita sampai ke tampil saja website kita itu ya, peta yang kita susun tampil di web. Masuk kalau sudah register, ini saya sudah register dengan login Ubaya. Nah itu saya sudah login. Saya punya beberapa data yang sudah dipakai. Ini week 3 nih. Nanti saya bikin lagi week 3B ya. Untuk view-nya diklik ini show. Nah, mungkin di situ nggak kelihatan, tapi bisa di browse mungkin langsung hasilnya dulu ya. Jadi saya punya peta gigiscloud.com/ubaya/week 3. Nanti masing-masing punya seperti itu, punya alamat sendiri. Alamat yang nanti hasilnya contohnya adalah seperti ini. gigiscloud.com/ubaya/week 3. Ya, agak lambat. Nah, itu. Nah, begitu bentuknya. Ini kita nanti akan menyusun ininya, petanya. Kalau yang lain-lain ini sudah disediakan dari sananya. Jadi yang kita atur hanya layernya saja nanti. Ya. Ini zoom in. Ya, zoom out, zoom in, ini zoom out. Terus kalau mau background-nya diganti, kemudian apa lagi nih? Ada tool-toolnya di sini juga. Bisa di print, kemudian layernya apa saja. Ya, kebetulan yang kita pasang nanti provinsi, satu layer saja. Oke. Begitu caranya adalah pertama daftar dulu. Bukan yang ini. Ya, pertama daftar. Kemudian ini materinya diambil juga dari Gigis by Example chapter 4.
Ya, chapter 4. Ya, pertama sebelum biar bagus gitu ya, sebelum kita siapkan untuk setting ke internetnya, ya biar keren, ditambahkan Bismap. Nah, Bismap ini kita bisa ambil dari OpenStreetMap. Kalau ada akun di Google Map juga bisa, atau Bing. Nah, ini membuat peta kita terkesan layer tertentu saja. Jadi biar lebih ramai begitu, kita tambahi Bismap. Kalau ini kan apa tadi? Ya ini sudah selesai. Ya nanti ada Bismap-nya di situ. Kalau pas Indonesia memang sudah cukup ramai gitu ya. Kalau misal kita bikin peta pendidikan sekolah, mungkin cuma ada batas apa Surabaya gitu. Nanti kelihatan sepi gitu petanya. Nah, biar nggak sepi, itu kita tambahkan Bismap. Nah, untuk bisa Bismap ini ditambahkan dulu plugin. Jadi plugin ini adalah fungsi-fungsi tambahan yang ada di Quantum GIS. Jadi banyak orang, banyak ahli-ahli yang membuatkan, sudah dengan baik hati membuatkan kita fungsi-fungsi tambahan. Itu ya. Salah satunya adalah plugin OpenLayer yang membuat peta kita bisa punya Bismap. Ya, begitu. Masuk ke sini, plugin, kemudian manage and install plugin. Nah, kalau misalkan nanti terus dicari di sini ya, dicari di all, apa tadi, open layers plugin. Nah, di sini saya sudah pakai. Kalau misalnya nggak ada, masuk setting dulu di centang ini. Dua ini di centang. Show experimental plugin and show deprecated. Ya, yang open layer termasuk yang ini kayaknya, eksperimental. Ya, saya ulangi, masuk ke plugin. Kan di sini ada tab, di all-nya itu dicari aja open layers. Gitu. Kalau belum terinstall, diklik ada tombol install, begitu di situ di kanan bawah. Ya, bisa diinstal dulu. Ya, kalau nggak ada, kok nggak keluar, masuk di setting dulu. Ini tentang dua-duanya, eksperimental sama satunya. Oke, kalau sudah nanti kita akan mempunyai ini tambahan menu di sini, Open Layer Plugin. Di menu web, Open Layer Plugin. Ada di situ. Ya, OpenStreetMap. Misalkan OpenStreetMap dulu ya. Nah, jadi kita sudah punya peta OpenStreetMap di situ. Kalau provinsinya saya invisible, peta dunia juga ya, peta dunianya juga di invisible dulu aja. Nah, itu adalah data Bismap dari OpenStreetMap. Yang tadi, misalkan memang punya datanya cuma misalkan pendidikan, ya nanti dia bisa digunakan plugin ini, kemudian bawahnya kan juga cukup ramai gitu ya. Kemudian ada titik-titiknya pendidikan, di gambar bentuk buku misalnya.
Oke, kemudian kalau yang lain masuk lagi, biasanya ini Bing yang juga gratis, Bing Aerial. Nah, itu Bing Aerial. Ya, kita bisa lihat sampai detail rumahnya. Oke, ini agak berat yang Bing, dimatikan lagi aja ya. Yang kita pakai OpenStreetMap saja. Ya, sampai di sini tadi. Tambahkan plugin OpenLayer. Di sini untuk nambah pluginnya, kalau misalkan kita di lab, perlu disetting proxy-nya dulu. Tapi kalau sekarang ya nggak usah, dilewati saja ini. Kalau dicari nggak ada, masuk setting, dicentang 2 ini. Kemudian dicari Open Layers plugin, diinstal. Ya, setelah diinstal, ada menu tambahan di bawahnya web. Di bawahnya menu web ada Open Layers plugin, kemudian di situ ada lagi OpenStreetMap, Bing, dan sebagainya itu. Ya, tambahkan OpenStreetMap. OpenStreetMap saja, yang Bing agak berat tadi. Gitu. Kemudian atur biar agak transparan ya. Kalau kita lihat tadi, misalkan ini saya nyalakan, background-nya jadi nggak kelihatan. Duh, gelap. Ya, karena warnanya dia warna solid. Jadi bawahnya apa ini provinsi tadi jadi nggak kelihatan semua. Nah, ini kita bisa bikin agar transparan. Ya, diklik 2 kali. Masuk ke simbologi. Ini bisa di apa namanya? Di Ctrl A gitu ya. Di select semua. Masuk, diklik begini, kemudian Ctrl A. Ya, Ctrl A biar berlaku untuk semua. Kemudian diklik kanan. Klik kanan, kemudian change opacity. Change opacity dikasih 20. Ya. Nah, itu jadi transparan. Jadi bawahnya cukup kelihatan. Oke, saya ulangi ya. Untuk ininya nggak kelihatan, tadi masuk ke simbologi lagi. Di pembagian ini kita klik Ctrl A, ya Ctrl A, kemudian klik kanan, change opacity. Ya, di set di situ 20. Kalau mau nggak terlalu transparan ya dibesarin. Kalau mau lebih transparan dikecilin. Dalam persen ini transparansinya. Jadi ini 20%. Begitu. Nah, jadinya warnanya lebih soft dan Putus-putus, Pak. bawahnya bisa kelihatan. Putus-putus, Pak. Suaranya Kalau putus-putus. kita tadi pakai yang Bing Aerial misalnya, ini yang Bing Aerial juga masih lambat ini. Nanti di rumah aja dicoba Bing Aerialnya, pelan sekali. Ya, begini aja ya. Ya,
itu kalau sudah siap, kita masuk lagi di sini. Jadi setelah registrasi, jadi kita mendapatkan verifikasi gitu ya. Ada login dan password ya, perlu diingat. Ya, nanti saat kita pakai ini, servisnya ini, ya, kita akan masukkan login sama password dulu. Jadi masuk lagi, nanti di situ akan ada, ini ditambahkan lagi, masuk lagi di plugin. Pluginnya namanya Gigis Cloud. Nulis di situ Gigis Cloud plugin. Nah, ini Gigis spasi Cloud spasi plugin. Kalau belum diinstal, di situ ada tombol install, diklik biar terinstall. Sudah, itu akan menambahkan sesuatu menu, ada di sini bawahnya plugin. Plugin ada cloud, kemudian cloud setting. Nah, ini tempat kita untuk men-setting mau yang apa yang mau di-upload. Begitu. Ya, pertama harus login dulu. Makanya tadi kita ingat-ingat login kita saat daftar di Gigis Cloud. Di Gigis ini kita login lagi di sini. Ya. Jadi setelah ditambahkan plugin, tadi saya ulangi, pluginnya namanya Gigis Cloud. Ini ya. Gigis Cloud akan menambahkan menu di bawahnya plugin, cloud setting, masuk ke situ. Nah, nanti kita butuh untuk login. Login yang kita daftarkan tadi. Nah, di sini. Saya login ya. Login Ubaya. Nanti login masing-masing. Kalau sudah login, nanti kita dibuatkan database. Database di situ dengan nama random. Ya, jadi sampai di sini nanti. Login, kemudian kita akan dibuatkan database dengan nama acak. Oh ya, kadang ini butuh dimatikan untuk antivirusnya. Ini error begini, ini berarti ini nggak boleh sama antivirus. Antivirusnya dimatikan dulu sebentar. Saya disable 1 jam. Nah, kemudian masuk ke tab upload. Ini upload data. Nah, provinsi yang kita bikin ini nanti diupload begitu. Bentar, ini kayaknya kena antivirus tadi. Saya logout lagi. Ya, saya coba login. Ya, ditunggu dulu. The firewall di Quantum Keys-nya akan connect ke Keys Cloud tadi. Ya, nanti setelah login kita masuk ke upload data ya. Mungkin yang gambar apa tadi peta dunia mungkin dihapus dulu biar nggak ikut ke upload ya. Kita nggak butuh itu. Jadi remove layer countries tadi di remove dulu. Di remove dulu saja layer countries-nya.
Jadi yang saat upload tinggal satu ini aja. Tinggal satu layer provinsi. Kemudian diklik upload data. Ya, ini saya masuk upload data. Nah, ini kan ada countries. Ini dimatikan dulu. Jadi hapus, dipindahkan, di remove aja, remove. Ya, jadi tinggal satu provinsi. Kemudian klik-klik upload data. Ya, nanti dia akan upload. Setelah upload, kita bisa publish. Setelah selesai upload, nanti kita bisa publish map. Publish map ini kita bisa menamai peta kita sebagai apa. Nah, ini nanti adalah alamat yang dipakai setelah gigiscloud.com/login kita. Kalau saya tadi ubah ya, kemudian slash lagi alamatnya. Ya, ini alamat atau judul petanya. Jadi kembali ke sini tadi ya. Yang ini. gigiscloud.com/ubaya ini adalah nama login kita. Kemudian week 3, kalau saya namai week 3 projectnya, nah ini menjadi alamat di situ, week 3 PHP, week 3. Nah ini yang sampai di sini. Menjadi bagian dari URL peta kita. Kalau misalkan ini namanya David gitu ya, gigiscloud.com/David/week 3. Jadi di settingnya di Gigis, kemudian di-upload, apa yang tampil di sini nanti ikut terpublish seperti itu. Jadi warnanya ikut. Kayak yang di sini tadi, ini karena di-upload ulang, ini datanya jadi belum selesai. Ini masih load upload ya, masih proses upload. Tuh. Pak, tadi cara remove countries-nya gimana? Remove countries itu tadi klik kanan, kemudian remove layer. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Gitu. Jadi sampai itu nanti sampai masing-masing punya halaman di web begini ya, dengan peta Indonesia. Yang saya tadi masih belum selesai nih uploadnya. Tadi lupa matikan antivirus juga di awal. Nanti saya ulangi biar nggak error mungkin saat dilihat. Ya ini sekarang jadi error karena petanya masih dalam proses upload. Nah itu sudah selesai. Ya ini selesai sudah. Jadinya begini nanti. Tapi dengan punya alamat sendiri-sendiri ya. Nah itu dilakukan. Kalau sudah sekarang ya nggak apa-apa. Jadinya nggak ada PR. Kalau yang mengikutinya nanti misalkan dilakukan dipraktekannya agak nanti itu nanti akan dicek di minggu depan. Yang dicek adalah ini print out provinsi-provinsi di Indonesia ya, ini dalam bentuk PDF aja nih. Dalam bentuk PDF ya, sama web provinsi alamat masing-masing. Jadi dilihatkan di situ alamat masing-masing apa, dibuka di browser. Ini yang minggu depan dilihatnya untuk cek progres ya.
Oke, ada pertanyaan dulu. Kalaupun sekarang waktu nyoba ada pertanyaan, silahkan beri juga boleh. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti kita akan habis ini kita cek progres yang minggu kedua. Disiapkan itu tadi, ada layer berapa tadi. Biar nggak terlalu